Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, otomasi industri pada materi ke-13, kita akan mempelajari mengenai artificial intelligence atau yang biasa dikenal dengan kecerdasan buatan. Apa aja yang akan dipelajari pada materi ini? Kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau kita pernah nonton film Baymax gitu ya, kartun Baymax, nah itu kan robot si Baymax itu bisa mengetahui kita tuh sakit apa sih, bagaimana kondisi kita hari itu, ataukah kita sedih, ataukah kita senang, dengan mengemukakan atau menanyakan dulu nih beberapa pertanyaan. Nah, habis itu baru dia menyimpulkan kira-kira kita nih sakit apa, kondisi kita hari itu seperti apa. Atau kalau mungkin ada yang pernah menonton drama startup mengenai otomasi kendali mengendarai mobil gitu ya, yang otomatis. Nah, itu juga termasuk dalam kecerdasan buatan. Atau di gambar yang selanjutnya ada gambar anjing dan ada gambar kue muffin yang ada choco chipnya gitu. Nah, ini seberapa pintar sih komputer atau artificial intelligence ini bisa membedakan mana yang anjing, mana yang kue muffin. Nah, ini kita yang menguji, kita yang mempelajari di artificial intelligence. Nah, apa aja hasil pembelajarannya? Diharapkan mahasiswa mampu mengerti apa sih yang dimaksud dengan artificial intelligence. Yang kedua, karakteristik dari sistem cerdas atau artificial intelligence itu sendiri. Yang ketiga, ada beberapa jenis dari artificial intelligence. Yang pertama ada machine learning, ada deep learning, dan itu ada beberapa fase yang akan kita pelajari. Yang kelima ada artificial neural network atau kecerdasan buatan yang meniru struktur otak manusia. Nah, topik bahasannya yang pertama terkait artificial intelligence atau sistem cerdas itu sendiri. Yang kedua terkait dengan machine learning. Yang ketiga terkait dengan deep learning. Yang selanjutnya adalah artificial neural network. Topik pertama yaitu mengenai pendahuluan. Dari mana sih awal mulanya artificial intelligence ini? Yaitu dimulai dengan penemuan komputer oleh Alan Turing. Kalau kita pernah dengar bukunya atau filmnya terkait dengan The Imitation Game mengenai penemuan komputer, nah itu juga memulai dari si artificial intelligence ini. Nah, pada intinya artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan Turing ini secara afirmatif, yaitu gimana sih mereplikasi kecerdasan manusia ke dalam komputer. Jadi komputernya bisa memikirkan sesuatu, memecahkan suatu masalah gitu ya, seperti pemikiran manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan dalam kecerdasan buatan ini? Harapannya adalah si komputer ini bisa mempelajari pengalaman, bisa mengetahui pesan-pesan dari pengalaman tersebut, dan bisa mengambil keputusan ketika mereka menemukan suatu permasalahan baru. Nah, kalau kita bayangkan sederhananya kayak kemudi otomatis gitu ya, pasti apa? Si mobil ini atau si sistem ini mempelajari dulu nih, kalau ada tanjakan dia harus seperti apa, kalau ada lampu merah dia harus seperti apa, kalau ada lampu hijau. Nah, itu dia mempelajari terlebih dahulu. Ketika dalam prakteknya gitu ya, tanjakannya kondisinya seperti apa, dia harus mengambil suatu keputusan, berapa sih kecepatan yang harus disetel. Nah, itu adalah kecerdasan buatan. Nah, seperti apa karakteristiknya? Karena kecerdasan buatan ini pada intinya adalah memindahkan kecerdasan manusia ke dalam suatu sistem komputer. Jadi harapannya apa? Komputer ini bisa think like humans, berpikir seperti manusia, mengambil keputusan seperti manusia, dan harapannya apa? Bisa lebih rasional. Jadi they think rationally. Think like humans, think rationally. Karena apa? Kecenderungan kita sebagai manusia adalah selain rasional, kita punya aspek emosional. Jadi harapannya dengan artificial intelligence ini bisa mengambil keputusan yang lebih rasional, tapi tetap apa? Dengan kecerdasannya manusia. Think like humans, think rationally, dan act like humans. Selanjutnya, pengertian artificial intelligence itu sendiri adalah memikirkan atau mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan oleh manusia.
Artificial intelligence dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama ada Narrow Artificial Intelligence dan kedua ada Artificial General Intelligence. Nah, kalau yang narrow ini lingkupnya lebih sempit. Jadi disebut juga weak atau lemah gitu ya, karena biasanya lingkupnya lebih sempit. Kalau yang Artificial General Intelligence ini dikenal dengan strong AI karena apa? Dia lebih kuat dan kompleks. Jadi kalau kita sering nonton kayak robot-robot, film robot-robot gitu ya di Star Trek atau di film-film lain gitu ya, banyak robot-robot yang canggih. Nah itu disebut dengan strong artificial intelligence karena apa? Strukturnya lebih kompleks. Dia benar-benar bisa bergerak, bisa berpikir gitu ya, seperti manusia. Dan itu sekarang mungkin bukan cuma hanya di film, tapi sudah banyak gitu ya penelitian terkait robot-robot tersebut. Nah, kalau narrow artificial intelligence, contoh sederhananya adalah seperti Google Search gitu, terus face recognition, kayak kita kalau sekarang buka handphone gitu ya, banyak yang kunci HP-nya adalah wajahnya gitu ya, face recognition. Nah itu adalah contoh narrow artificial intelligence atau AI yang tergolong lemah. Karena apa? Sebenarnya dengan kita handphone itu bisa mengenali muka kita adalah dia sudah berperan seperti kecerdasan manusia. Oh dia bisa mengenali nih siapa sih pemiliknya dengan si face recognition itu. Terus kalau handphone kalian ada personal asistennya seperti Siri gitu ya, Alexa, nah itu contoh narrow AI juga. Nah, artificial intelligence adalah sekumpulan algoritma dan kecerdasan untuk mencoba meniru kecerdasan manusia. Jadi itu intinya. Si AI ini adalah memindahkan kecerdasan manusia ke dalam suatu sistem komputer. Salah satunya apa? Adalah si machine learning dan ada deep learning. Nah, beberapa aplikasi artificial intelligence tadi kalau misalkan contohnya sudah ada face recognition, terus ada Siri gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan terjemah otomatis. Sekarang banyak ya kalau kita buka Facebook, buka Instagram gitu tanpa kita kasih tahu Instagram ini dalam bahasa apa sih kalimatnya. Nah, itu dia bisa langsung translate sendiri tanpa kita kasih tahu mau dari bahasa Korea ke bahasa Inggris misalkan. Nah itu dia langsung bisa otomatis menerjemahkan tanpa kita beritahu bahasa asalnya bahasa apa sih. Nah itu termasuk ke dalam artificial intelligence atau tadi yang sudah dibahas terkait dengan transportasi yaitu driverless atau mengemudi secara otomatis. Mungkin di bidang kedokteran juga ada robot asisten gitu ya untuk operasi. Dan mungkin yang ramai akhir-akhir ini juga terkait dengan memprediksi saham gitu ya, memprediksi pasar modal. Nah, menggunakan artificial intelligence. Jadi mempelajari dari data-data histori sebelumnya. Seperti apa sih data histori trading sahamnya nih supaya tahu kira-kira yang kedepannya akan lebih menguntungkan itu yang mana. Nah, itu sekarang banyak yang menggunakan artificial intelligence. Nah, tadi face recognition, terus speech recognition gitu ya. Google Translate sudah bisa pakai speech recognition, Google Home, Siri gitu kan udah pinter ya, bisa diajak ngobrol pakai speech recognition. Nah, kenapa dia bisa diajak ngobrol? Karena dia sudah meniru kecerdasan kita sebagai manusia. Dan jawabannya kalau kita minta jawaban mereka ya mereka menjawab secara rasional gitu ya, tidak menjawab secara kita sebagai manusia ada sisi emosional. Nah, itu perbedaan kita dengan komputer. Nah, kenapa sih dibutuhkan artificial intelligence? Kebanyakan sekarang adalah permasalahan kita atau problem kita semakin kompleks. Jadi kita membutuhkan artificial intelligence sebagai pendukung keputusan. Jadi meskipun kunci keputusannya tetap ada di manusia, tapi si artificial intelligence ini akan bertindak sebagai alat pendukung keputusan. Tadi contohnya misalkan kayak tadi ya trading saham gitu, meskipun keputusan akhirnya ada di kita sebagai manusia, tapi apa dia akan memberikan data-data atau sebagai pendukung keputusannya. Lanjut terkait artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Kalau lingkup besarnya atau lingkaran besarnya adalah si artificial intelligence, maka lingkaran keduanya adalah machine learning.
Nah, di dalam machine learning ada deep learning. Lanjutnya kita akan bahas mengenai machine learning. Nah, apa sih machine learning ini gitu ya? Machine learning ini adalah salah satu cabang dari artificial intelligence, di mana komputer sebagai mesin di sini akan mempelajari data-data yang kita berikan, data-data historis, data-data pengalaman gitu ya, dipelajari oleh si komputer. Untuk apa? Rata-rata untuk memprediksi masa depannya seperti apa, memprediksi ke depannya seperti apa sih, kayak misalkan tadi contohnya trading saham gitu ya, kita akan memberikan mereka data-data histori saham itu seperti apa. Nah, dia akan mempelajari data-data tersebut dan keluar nih outputnya, prediksi ke depannya seperti apa. Nah, ada beberapa fase dalam machine learning. Yang pertama, fase pertama adalah fase pembelajaran atau pelatihan. Jadi si mesin ini, si komputer ini dikasih pelajaran dulu gitu ya, disuruh belajar dulu. Nah, siapa yang ngasih pelajaran adalah si manusia. Biasanya apa? Tahapnya adalah tahap training namanya, fase pembelajaran atau training. Jadi si mesinnya dikasih pelajaran, dikasih data-data gitu ya. Nah, lanjut untuk fase kedua, yaitu fase prediksi. Nanti sebelum antara fase training dan fase prediksi ada namanya fase fase ujian gitu ya, testing. Jadi training, testing, baru dia prediksi. Nah, ada beberapa tipe machine learning. Yang pertama ada supervised learning, yang kedua unsupervised learning, yang ketiga reinforcement learning. Jadi kalau kita lihat dari bahasanya gitu ya, yang pertama adalah supervised learning. Berarti apa? Si mesinnya ini diajari dengan ibaratnya didampingi gitu ya, disupervisi. Nah, contohnya apa sih? Nah, kita lihat di contoh selanjutnya ada gambar buah-buahan gitu. Kalau supervised learning, kita akan memberi gambar buahnya dan akan memberi nama labelnya atau nama buahnya. Misalkan kita lihat di gambar pertama ada gambar apel warna merah nih. Nah, apa? Kita akan beri nama yang bulat dan berwarna merah ini adalah apel. Terus ada yang berwarna hijau dan bulat juga, ini apel. Gitu ya. Kita beri nama setiap gambarnya atau kita beri data label namanya. Gambar pertama adalah apel, yang kedua adalah apel, yang warna kuning dan panjang adalah pisang. Kita kasih tahu nih si mesinnya gitu ya, ada gambar apel dan ini namanya apel. Meskipun warna hijau tapi kalau bentuknya bulat namanya tetap apel. Yang panjang warna kuning namanya pisang, itu kita yang memberi tahu. Ini sebagai apa? Tahapan pembelajaran ke si komputernya. Nah, tahapan prediksinya seperti apa? Dia sudah belajar, tadi kita kasih gambar dan kita kasih nama, terus kita uji coba nih, kita kasih gambar apel, warnanya kuning. Kira-kira dia akan menjawab seperti apa? Nah, itu nanti tergantung apakah kalau dia berhasil menjawab itu apel gitu ya, meskipun warnanya kuning, berarti proses pembelajaran pada fase learningnya itu bisa dibilang sukses. Karena apa? Dia tetap mengenali itu apel meskipun warnanya kuning. Nah, ini akan mempengaruhi seberapa besar sih keakuratan dari si machine learning tersebut. Jadi nanti akan dinilai seberapa besar sih mereka sukses belajarnya gitu ya. Tahap pembelajarannya adalah di fase prediksi. Apakah dia bisa memprediksi dengan akurat atau tidak. Jadi ketika di tahap prediksi tidak lagi menggunakan tadi kan misalkan kalau di gambar kita ngasih pembelajarannya adalah apel yang warna merah, apel yang warna hijau, pisang yang warna kuning, pisang yang warna hijau gitu. Tiba-tiba pas di ujiannya, di prediksinya adalah dia diberi gambar apel warna kuning gitu. Nah, apakah dia berhasil menebak kalau itu buah apel atau tidak, itu tergantung dari fase pembelajarannya. Nah, itu adalah supervised learning. Jadi mesinnya diajarin tadi ya, dikasih gambar, dikasih tahu namanya. Nah, itu adalah supervised learning. Nah, supervised learning ini bisa untuk beberapa fungsi gitu ya. Yang pertama adalah mengklasifikasikan. Tadi contohnya adalah handphone kita yang pakai face recognition itu termasuk supervised learning. Karena apa? Sebelum kita mengaktifkan face recognition di handphone kita, biasanya kita kan masukin input dulu ya, muka kita dari depan gitu ya. Ada beberapa tag gitu ya, muka pemiliknya. Nah, itu adalah fase
pembelajarannya si handphone itu untuk mengenali kira-kira dia seberapa kenal sih dengan muka pemiliknya. Nah itu face recognition. Atau misalkan ada karakter recognition, nah itu juga termasuk supervised learning. Karena apa? Dia diberi input suatu pembelajaran yang jelas. Kayak kalau face recognition tadi, oh ini pemilik handphonenya dengan muka seperti ini gitu ya, diberikan beberapa input gitu. Nah itu supervised learning. Selanjutnya ada, selain klasifikasi, fungsinya adalah untuk regresi si supervised learning. Jadi untuk tadi termasuk finance gitu ya, ekonomi, itu biasanya pakai yang regresi. Jadi mengetahui hubungannya apa sih antar satu hal dengan hal yang lain. Terus ada ranking. Jadi kita tadi misalkan kalau ada beberapa gambar buah-buahan, terus kita kasih nih kalau apel merah itu rankingnya adalah ranking 1 misalkan. Kalau apel hijau adalah ranking 4. Nah kalau kita kasih apel warna hitam gitu, apakah dia bisa menebak itu ranking berapa gitu ya. Nah ini adalah salah satu contoh supervised learning. Atau yang paling sering kita temukan adalah kalau kita misalkan kalian punya YouTube atau Netflix gitu ya, biasanya yang ketika kita buka pertama kali yang paling atas adalah hal-hal yang terkait dengan yang pernah kita tonton atau yang sudah kita tonton. Nah itu apa? Dia meranking kira-kira mana sih yang mirip dengan yang pernah kita tonton gitu ya. Nah itu salah satu dari supervised learning, fungsinya ranking. Atau misalkan di Google gitu ya, nah dia akan meranking mana sih yang artikel yang paling mirip dengan yang kita cari. Nah itu adalah supervised learning. Jadi paling gampang kalau kita kayak nonton Netflix atau nyari di Google gitu ya, nah itu adalah yang pertama kita lihat berarti yang paling dekat kemiripannya dengan yang pernah kita tonton. Nah, yang kedua ada unsupervised learning. Kita hanya memberi data, tapi kita nggak ngasih tahu nih, nggak ngasih labelnya apa. Jadi kita cuma tadi ngasih gambar tanpa memberitahu apa sih nama dari gambar itu. Jadi kita ngasih gambar apel, gambar pisang gitu, tanpa memberitahu oh ini apel, oh ini pisang. Jadi apa? Kita hanya memberi data-datanya, tapi tidak memberi label atau penamaannya. Fungsinya apa biasanya? Dia mempelajari bentuk-bentuk data tersebut, mempelajari strukturnya gitu ya. Jadi dia mempelajari kategorinya tanpa kita ajari. Jadi dia mengelompokkan sendiri. Oh yang bentuknya bulat ini adalah apel, yang bentuknya panjang seperti ini adalah pisang. Nah itu mengelompokkan sendiri. Nah contohnya apa sih kalau unsupervised learning ini? Biasanya adalah customer segmentation. Jadi kalau misalkan atau misalkan kita pengguna Facebook biasanya ditanya ya umurnya berapa nih. Nah itu adalah salah satu contoh unsupervised learning. Jadi biasanya di database Facebook dikelompokkan nih mana yang umur sekian, mana yang umur sekian. Nah itu fungsinya untuk customer segmentation, fungsinya untuk grouping. Kira-kira kalau customer yang segmentasi umur sekian cocoknya dikasih materi iklan apa sih? Nah itu fungsi dari customer segmentation. Nah, yang ketiga adalah tadi kalau sudah ada supervised learning, unsupervised learning, yang ketiga ada reinforcement learning. Nah, ini berbeda dengan supervised learning dan unsupervised learning karena tidak bergantung pada contoh yang sudah ada. Jadi dia tidak bergantung dengan inputnya. Gimana cara belajarnya? Cara belajarnya dia adalah dari interaksinya. Jadi sama seperti kalau kita misalkan gitu ya, saya agak kurang bisa bahasa Sunda gitu. Saya baru belajar bahasa Sunda ketika diajak ngobrol bahasa Sunda. Nah itu adalah contoh reinforcement learning. Kita baru belajar ketika kita berinteraksi. Nah begitu juga terkait dengan machine learning yang bagian atau yang pembelajarannya reinforcement. Jadi dia baru akan belajar ketika diajak interaksi dengan lingkungannya. Nah mesin melakukan suatu tindakan, status lingkungannya berubah sesuai tindakan ini, dan mesinnya mendapatkan suatu input. Oh, kalau saya melakukan ini, maka hasilnya akan ini. Kalau inputnya seperti ini, maka outputnya seperti ini. Nah, itu si mesinnya akan mempelajari secara mandiri. Ini reinforcement learning. Nah, contoh-contohnya apa sih kalau reinforcement learning ini adalah kalau kita permainan dalam komputer gitu ya. Kalau di sini contohnya ada AlphaGo. Jadi ada papan permainannya, papan permainan Go gitu ya, seperti catur.
Nah itu apa? Dia akan belajar ketika dia diajak bermain Go-nya. Jadi dia baru akan belajar ketika dia diajak bermain. Jadi si Go ini mirip dengan catur gitu ya. Itu reinforcement learning. Bisa juga diberikan urutan dari suatu keadaan. Nah itu terkait dengan reinforcement learning. Jadi cara belajarnya berbeda dengan supervised dan unsupervised. Dia lebih banyak belajar terkait dengan interaksinya secara langsung. Nah, lanjut salah satu bagian tadi kalau di bawah artificial intelligence ada machine learning. Nah, di bawah machine learning ada yang lebih spesifik lagi yaitu ada deep learning. Salah satu contoh deep learning yang kita pelajari di materi ini adalah terkait dengan artificial neural network atau kecerdasan buatan yang meniru dengan struktur otak manusia gitu ya. Nah, kalau kita lihat di pengertian deep learning gitu. Nah, deep learning ini mempelajari suatu data bisa pakai klasifikasi gitu ya. Nah, nanti akan ada outputnya. Jadi di dalam klasifikasinya itu akan ada banyak layer atau multiple level. Jadi seperti otak kita mencerna sesuatu gitu ya, banyak pertimbangannya, banyak yang kita kenali dulu untuk menghasilkan suatu keputusan. Nah, penggunaan deep learning itu biasanya di mana sih gitu ya? Biasanya adalah di beberapa permasalahan yang menggunakan banyak parameter keputusan. Jadi fungsinya apa? Dia membantu kita untuk memecahkan suatu masalah, membantu kita untuk mengambil suatu keputusan. Yang paling dekat atau yang paling gampang gitu ya, contohnya adalah tadi seperti speech recognition dan translation. Jadi ketika kita ngomong dalam bahasa Indonesia misalkan, nanti translate-nya adalah langsung dalam bahasa Inggris tanpa kita mengetik gitu ya, tanpa kita memberitahu kita ngomong bahasa apa. Nah, inputnya adalah suara. Jadi dari suara itu udah dua kecerdasan, ada speech recognition-nya, ada translator-nya. Nah, langsung apa? Outputnya langsung ngomong atau berbicara dalam bahasa yang kita mau. Nah, itu sudah banyaknya aplikasi-aplikasi translator seperti itu. Nah, atau tadi misalkan Facebook atau Instagram gitu ya, bisa mentranslate lebih dari 40 bahasa. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ada deep learning application. Di sini ada foto manusia gitu ya. Kalau kita mencerna suatu gambar gitu ya, otak kita akan membaginya dalam beberapa layer gitu ya. Kalau di sini layernya ada gambar mobil, car, ada person dan animal. Jadi ketika kita melihat manusia, kita bisa mengkategorikan nih, oh dia ini kira-kira manusia, animal atau car gitu ya, car, person atau animal. Nah itu kita ada layer-layer tertentu. Kalau misalkan, oh dia ternyata berambut gitu ya, berambutnya seperti apa? Kalau berambut itu bisa dua, bisa person atau bisa animal gitu ya. Nah, rambutnya seperti apa, terus wajahnya seperti apa gitu ya. Nah, baru dia bisa memutuskan nih, dia kira-kira person atau animal ya. Nah, itu adalah deep learning application. Nah, di gambar selanjutnya ada yang lebih kompleks gitu ya. Karena memang tahapan deep learning ini agak lebih kompleks. Yang pertama ada tahapan training, saat tadi ya, fase pertamanya adalah fase pembelajaran. Nah, dikasih tahu nih, kalau di sini contohnya ada supervised learning ya, dikasih tahu ada gambar binatang-binatang, ada gajah, ada kucing, ada ayam, ada anjing gitu. Jadi di tahapan training ini dia dipelajari dengan disuruh belajar dengan memberikan banyak input. Nah, ketika sudah tahap pembelajaran masuk ke tahap prediksi. Di tahap prediksinya dia diberikan input suatu gambar hewan gitu ya. Gambar hewannya di tahapan input inilah adalah gambar anjing. Nah, ketika dia mengenali gambar anjing ini, dia akan memproses ke dalam 3 layer. Kalau di sini ada first layer, ada higher layer, dan ada top layer. Di first layernya ini dia mengenali bentuk-bentuk si anjing ini. Dari bentuk kakinya, dari bentuk badannya gitu ya, itu di first layer. Nah, dari bentuk-bentuk ini gitu ya, tadi mungkin ada yang bagian lurus, ada yang bagian bengkok. Di layer selanjutnya masuk ke tahapan yang lebih kompleks. Dia bisa mengenali buntutnya, dia bisa mengenali kakinya, dia bisa mengenali
eh, badannya, bisa mengenali jarinya gitu. Ada juga gambar moncongnya di sini. Nah, ini adalah higher layer. Nah, di layer selanjutnya yaitu di top layer, dia mulai mengklasifikasikan atau mulai mempersempit nih. Tadi di input dia belajar, oh gajah itu seperti apa sih? Oh kucing itu seperti apa sih? Nah, di tahapan top layer ini ketika dia melihat gambar anjing, maka apa? Menurut dia yang bentuknya seperti anjing ini, seperti input ini adalah anjing, terus ada gambar serigala, terus ada gambar kuda gitu ya di top layernya ini. Nah, baru di outputnya apa? Si network ini atau neural network ini memprediksi kira-kira gambar yang tadi dikasih ini apa sih gitu ya. Nah, dia memprediksi adalah 90% itu adalah anjing dan 10% adalah serigala berdasarkan tadi proses pembelajaran, berdasarkan tahapan-tahapan layernya. Nah, dia menghasilkan atau memprediksi kalau gambar yang tadi kita berikan adalah 90% anjing dan 10% adalah serigala. Nah, ini adalah artificial neural network. Jadi apa? Tahapan pembelajarannya ada, terus tahapan pemikirannya juga dalam dia memprediksi juga panjang. Kalau di sini ada 3 layer, first layer, higher layer, dan top layer. Nah, yang selanjutnya adalah neural network. Kenapa sih dibilang neural network? Karena memang meniru kecerdasan manusia. Kalau kita dulu belajar tentang syaraf gitu ya, yang menerima adalah siapa? Yang menerima sensornya atau pembelajarannya tadi adalah si dendrit. Lalu apa? Akan dikirim yang tadi diterima oleh si akson. Nah, begitu juga sih deep learning yang ada di sini. Nanti diterima inputnya oleh dendrit dan akan diproses oleh akson. Baru nanti keluar outputnya. Kayak contoh gambar yang tadi, dia memproses suatu gambar, berarti apa? Diterima oleh dendrit dan diproses oleh beberapa layer oleh si akson. Sampai akhirnya keluar output, oh ini ternyata 90% gambar anjing. Nah, itu adalah meniru kecerdasan manusia. Jadi intinya apa? Dalam kita suatu proses berpikir gitu ya, untuk memutuskan apa yang kita lihat, oh kita melihat ketemu orang gitu ya di jalan, oh ini adalah orang, ini adalah si A gitu. Dalam proses yang cepat itu yang kita akhirnya memutuskan bahwa itu adalah si A, ternyata apa? Di dalam proses itu adalah proses yang sangat panjang dan sangat rumit. Karena apa? Ternyata komputer tidak dapat mengerjakan proses itu dengan sangat cepat gitu ya. Nah, di selanjutnya ada gambar artificial neural network. Nah, bentuknya ini sudah bentuk artifisial ya, jadi sudah bentuk buatan. Nah, ada inputnya, ada layernya yang warna hijau dan ada outputnya. Nah, bisa dilihat di slide selanjutnya. Di sini ada input dan ada layer L, layer 1, layer 2 sampai layer L. Jadi dia apa? Ada banyak layer untuk dia menentukan outputnya. Nah, itu adalah artificial neural network. Dia mempelajari mempelajari apa sih yang diberikan inputnya gitu ya. Nanti baru ketika tahap pembelajaran, tahap prediksi, dia akan membaca inputnya, terus memprosesnya melewati banyak layer, baru akan keluar dari outputnya. Nah, sekian untuk materi otomasi industri pertemuan 13 terkait dengan artificial intelligence. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.